kalau memang Al-Quran diturunkan, berarti harus ada saksi dong di situ dong. Lalu siapa saksinya? Apakah saksi itu sah ketika dibawa ke pengadilan? Apakah saksi itu sah ketika dibawa ke pengadilan untuk pengesahan Al-Quran itu sendiri? Gimana? Gue nanya aja, gue orang bodoh, oke? Pendangkalan atau sesuatu yang meragukan, dan itu udah sah di akhir zaman, apalagi di zaman media yang saat ini berkembang. Seperti barusan di video sebelah ya, pemuda ini meragukan, bahkan berkata katanya dia bodoh, bertanya apakah ada saksi yang menurunkan Al-Quran bisa dibawa ke pengadilan. Nggak perlu dijawab dengan dalil ya, dengan logika aja lah. Kalau kamu meragukan, saya juga meragukan sampean manusia atau bukan, sehingga kami juga perlu saksi melihat proses pembuatan sampean dari awal sampai akhir. Nah, bisa dibawa ke pengadilan atau tidak. Nah, hal seperti itu sangat konyol dan bodoh, bahkan cenderung menimbulkan perpecahan. Tapi ya memang saat ini orang banyak mempengaruhi, kok boleh dikatakan ini namanya psy wars, jadi perang pemikiran ya. Nah, kadang-kadang mau nyenggol-nyenggol dikit gitu, tapi ketika disenggol kadang nanti marah, dibilang radikal atau apa. Tapi intinya hal-hal seperti itu sebuah kelugu-luguan yang berniat mau pembodohan publik. Siapa tahu dapat subscriber, dapat orang yang sama pemikiran, sehingga terjadi proses istilahnya login, logout. Bahkan sekarang ini banyak sekali istilah-istilah baru yang gue juga pribadi loh, ini pendapat pribadi yang benar-benar bisa di apa ya, jadi lebih simpel lah gitu. Login atau logout. Login itu login kalau bahasa ini sekarang ini apa namanya, memasuki. Contoh orang masuk agama tertentu lagi login. Kalau mungkin jadi kalau orang murtad ya udah kasih logout aja. Bahasa aja lebih simpel. Oke, tetap semangat ya kepada teman yang bertanya, yang pura-pura bodoh tadi. Sebenarnya saya yakin Anda tidak bodoh. Anda hanya istilahnya memancing-mancing sedikit, nyenggol-nyenggol, seperti ada yang tersenggol, kayak gitu. Tapi nggak ada gunanya kayak gitu. Kita sesama bangsa Indonesia, kalau gue sih punya wawasan bahwasannya kita di Indonesia ini sama. Semua agama ini berjuang untuk untuk hidup dan berhak hidup. Nanti masalah pengadilan di akhirat siapa yang benar atau salah, nah itu urusan masing-masing. Jadi saat ini kalaupun mau mempengaruhi orang lain untuk masuk dengan agama kalian untuk login ya, kalau kami dalam agama Islam sudah dicontohkan, yaitu dengan akhlak atau budi pekerti yang luhur. Karena riwayatnya dari zaman Nabi dulu, orang-orang login kepada agama Islam itu karena budi pekerti Nabi yang luhur, istilahnya itu. Kalau masalah logika atau akal atau dalil sebenarnya sudah tidak perlu diungkapkan, karena perlu penjabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya dalil atau punya logika yang benar tapi akhlaknya nggak bagus juga, orang nggak tertarik. Nah ya kadang-kadang memang seperti itu, dan itu harus zaman, apalagi di zaman sosial media yang sangat beragam seperti ini, orang mudah sekali menggesek-gesek atau itu. Kalau gue sih secara pribadi hidup di Indonesia, agama di sini banyak, untuk urusan siapa benar atau salah itu urusan masing-masing. Yang penting kalau kalian sudah memegang satu agama, tekuni itu. Kalaupun nanti kalian tertarik, tidak dengan kampanye atau dengan sesuatu yang memaksa itu. Seperti saya mau login ke agama kalian, saya tidak terpaksa di situ atau tidak tertipu. Ya pokoknya intinya itulah. Jadi pertanyaan bodoh seperti itu tidak pantas dilakukan di Indonesia ini. Justru itu menimbulkan sinyal-sinyal perpecahan. Kita Indonesia utuh dengan berbagai agama dan hidup berdampingan. Tapi kalau saling sikat-sikut nggak ada gunanya. Selain itu kita mudah dan kita akan dilihat lemah oleh orang lain. Ya. Oke. Jadi tetap semangat di channel saya. Mudah-mudahan hal-hal kayak gitu harusnya dikurangi lah. Kalaupun sosial media ini kan sebenarnya intinya untuk fun. Kalaupun kalian mau memberi nasihat, kasih disclaimer lah untuk pribadi kalian atau untuk agama kalian sendiri masing-masing. Adapun orang lain jika
mampir ngeliat komentarnya yang bagus. Oke, seperti saya juga menyeru untuk diri saya pribadi dan orang-orang yang mau saya seru, terutama orang agama saya. Kalau agama lain ngeliat ya dia tertarik ya silahkan, nggak tertarik juga nggak apa-apa. Dan intinya nggak perlu kita senggol-senggol, karena sebuah keyakinan itu pasti ada dalam diri dan hanya akan menimbulkan permusuhan jika kita gesek-gesek. Sekalian aja kalau memang gesek-gesek meledak sekalian. Jadi jangan cuman terbakar bara akhirnya timbul perpecahan, orang lain akan mudah masuk dan menginvasi Indonesia. Oke. Ya. Pokoknya intinya itulah. Hal-hal yang bodoh kayak gitu nggak usah diperdebatkan. Nggak akan mungkin juga saya akan mengikuti agama kalian dan kamu juga nggak akan mungkin serta-merta masuk ke agama saya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini adalah sikap toleransi yang diajarkan oleh agama Islam ya. Bahwasanya keyakinan nggak bisa dipaksain. Lakum dinukum waliyadin. Setelah kita nggak bisa memaksakan keyakinanku, kamu juga nggak bisa memaksakan keyakinanku, keyakinanmu maksudnya. Maka lakum dinukum waliyadin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Kan itu udah sah itu. Akhirnya timbul kerukunan dalam umat beragama itu sebenarnya. Tapi karena fobia ditujukan ke Islam, mereka nggak tahu bahwasanya Islam punya toleransi yang tinggi. Setelah tidak mau dipengaruhi juga dan tidak mau mempengaruhi, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi karena dalam kenyataan kita hidup dalam sebuah negara yang bersama, nggak ada gunanya kita saling sikut. Bahkan kalau gue punya visi pribadi maksudnya, kita ini harus lebih kuat dari bangsa lain gitu. Kalau kita dirongrong terus kayak gini orang dalamnya aja kayak gini mutunya, ya gimana kita mau bisa eksis dengan dunia luar. Nah, udahlah, hal-hal bodoh kayak gitu udah hentikan. Kita hidup dalam satu negara yang sama. Kalaupun kalian beri nasihat, khususkan untuk agama kalian sendiri. Kami juga akan memberi nasihat pada agama kami sendiri. Tapi karena sosial media itu sifatnya dilihat semua orang, ketika terjadi pemahaman atau penglihatan yang keliru, ya jangan saling gontok-gontokan. Ingat, kita ada di Indonesia, kita tetap sama. Yang penting tidak menghalangi dan memaksakan sebuah ibadah, insya Allah kita aman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.